Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang analisa pengujian Marshall. Sebelum mengerjakan analisa campuran, mungkin perlu dipahami, perlu diketahui tentang istilah-istilah yang terdapat dalam analisa pengujian Marshall atau analisa campuran. Di sini jadi dalam satu sampel hot mix yang itu bahannya dari agregat dan aspal yang dipanaskan yang bentuknya seperti tabung itu. Jadi dalam sampel tersebut ada 3 jenis volume yang masuk. Yang pertama yaitu VIM atau rongga udara dalam campuran. Yang kedua FMA. Itu FMA kalau dilihat dari garis ini yaitu gabungan dengan VIM dengan FB. FB itu artinya berapa atau persen aspal yang masuk ke dalam sampel tersebut. Yang ketiga yaitu VFBA. Itu kalau dilihat dari rumus, VFBA itu perbandingan FB dibagi VIM plus FB dikali 100%, itu VFBA. Jadi perlu dipahami, perlu diketahui apa maksudnya dari VIM, FMA, VFBA, dan bagaimana untuk cara mencari dari perhitungan tersebut. Untuk selanjutnya, jadi data-data yang digunakan untuk pengujian Marshall itu yang pertama, data-data yang digunakan untuk analisa maksudnya, yang pertama itu berat benda uji setelah ditumbuk atau dalam keadaan kering. Yang kedua berat kering permukaan atau dalam kondisi SSD, kering permukaan kenyang air. Yang ketiga yaitu benda uji, berat benda uji di dalam air, tinggi benda uji, terus angka korelasi. Untuk kadar aspal kemarin kita melakukan pengujian dari 3% sampai dengan 8%, dan setiap persen aspal itu kita buat 2 sampel. Makanya di sini ada sampel 1, sampel 2, sampel 1, sampel 2, dan seterusnya sampai 8%. Nanti itu dari ketiga data ini kita tulis semuanya. Jangan lupa dicek datanya itu kira-kira masuk akal apa tidak. Misalkan ini kan ada berat benda uji setelah ditumbuk, artinya kan dalam keadaan kering. Ini ada dalam keadaan SSD, otomatis misalnya saya blok yang satunya juga. Berarti secara logika berat kering permukaan ini semuanya harus lebih besar dari berat yang setelah ditumbuk. Kalau yang kondisi SSD itu lebih kecil daripada berat yang setelah ditumbuk, artinya data yang dimasukkan itu masih salah. Jadi mohon dicek agar datanya bisa benar. Jadi yang paling kecil itu kan yang berat yang dalam air, setelah itu yang kering, habis itu paling berat itu kan kondisi SSD itu. Selain berat dari ketiga kondisi tersebut, juga didapatkan tinggi benda uji. Tinggi benda uji itu nanti diukur sebanyak 4-5 tempat, nanti dilihat rata-ratanya. Nah, seperti ini, misal kadar aspal 3%, sampel 1 diukur tingginya sekitar segini, terus dicari rata-ratanya. Nah, ketemu sampai dengan sampel kadar aspal 8%. Berarti data yang digunakan sudah 3 tambah 1, 4. Terus yang selanjutnya yaitu kita dapat data stabilitas dan flow. Jadi ini untuk setiap sampel 1 dan sampel 2 itu ada stabilitas dan flow. Nah, untuk pembacaannya bagaimana toh dapatnya itu 195 ini dapatnya dari mana? Itu dari video yang direkam oleh teman-teman kalian yang sudah melakukan pengujian Marshall. Itu nanti dari pembacaan dial yang ada di mesin Marshall. Jadi untuk data-data yang didapat dari praktikum yang digunakan untuk analisa itu di sini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang angka korelasi. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini upload dulu. Nah, ini dilihat itu mengacu pada tinggi benda uji yang sudah diukur. Untuk tinggi benda uji yang ideal itu kan 63,5 mm. Artinya jika lebih besar dari itu yang didapat ada faktor reduksi yaitu 0,87 ini. Terus kalau yang lebih kecil misalkan dari 3,5 itu ada faktor pengalinya. Jadi ini didapat dari 0,87 itu dari interpolasi. Nah, misalkan ini. Nah, ini ada tabel. Untuk tabel ini kan ada isi benda, tebal benda uji, itu ada ketinggiannya, terus angka korelasi. Nah, saya tadi bilang untuk tinggi benda uji 63,5 ini, 63,5 mm itu
angka koreksinya 1, artinya kan semua angka kalau dikalikan 1 kan tetap. Jadi untuk yang ideal itu ini. Kalau yang lebih besar ada faktor koreksi, ada ini kalau lebih besar dari 63,5 dikalikan dengan ini, artinya direduksi. Kalau lebih kecil dari 63,5 ada faktor pengalinya. Jadi itu sebagai contoh. Untuk tinggi benda uji sampel 1 itu sebesar 69,4, berarti kan lebih besar dari 63,5. Tinggal diinterpolasi aja. Untuk mencari angka koreksi didapat dari ini. Ini kan tadi 69,4, itu kan letak 69,4 itu letaknya. Nah ini antara 68,3 dan 69,9, tinggal diinterpolasi ini. Jadi nanti angka koreksi itu di antara 0,089 dan 0,86. Sini dapatkan untuk angka koreksi sampel 3% di ketinggian 69,4 itu sekitar enggak sekitar, yang pasti 0,869. Berarti lebih kecil dari 1. Itu alasannya nanti karena ini lebih besar dari 63,5 mm. Dan untuk seterusnya sampel 1 dan sampel 2 kadar aspal yang lebih besar 3-8%, caranya sama, yaitu dengan diinterpolasi. Selanjutnya data-data yang sudah didapat kita masukkan ke dalam tabel. Ini untuk kadar aspal, ini persen dalam fraksi 1, persen dalam fraksi 2, persen dalam fraksi 3. Ini aspalnya 3%. Untuk agregatnya kita menggunakan 1200 gram. Ini tinggal dikalikan aja, dikali 1200 bagi 100, atau ini dibagi 100 nanti kali 1200 didapatkan untuk kadar 3% aspalnya sebanyak 36 gram, ini 48 gram, 60 gram, dan seterusnya. Untuk CA, ini kan dalam satuannya dalam persen, CA tinggal dikalikan aja, kali 1200 terus bagi 100 dapatkan CA segitu, atau fraksi satunya segitu. MA medium, agregat medium, tinggal dikali aja, hanya sama. FA juga sama. Nanti kalau ini dijumlah itu sebanyak 1200. Nah, berat total campuran tinggal ditambah dari aspal dan agregat tadi. Nah, terus tolong bedakan, yang perlu saya tekankan itu bedanya persen aspal terhadap campuran itu dengan persen aspal terhadap agregat, itu berbeda. Jadi misalkan ditanya oleh dosen persen aspal terhadap campuran itu 2,91, tapi kalau ditanya persen aspal terhadap agregat itu 3%. Jadi kalau terhadap campuran itu lebih kecil. Pengerjaan analisa Marshall yang selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tabel yang ada di sebelah kanannya ini. Ini ada poin-poin dari kolom A sampai dengan kolom S. Untuk keterangannya bisa kalian lihat di samping atau di bawah tabel tersebut. Misalkan ini untuk kolom A itu adalah persen binder terhadap agregat atau kadar aspal terhadap agregat. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, kadar aspal terhadap agregat yaitu 3%, ini kadar aspal terhadap campuran 2,91. Untuk keterangan yang C yaitu berat dalam keadaan kering atau berada di udara itu sebesar 1233 gram. Untuk yang D itu berat dalam kondisi SSD. Untuk yang E berat dalam kondisi air. F itu volume, dan seterusnya. Untuk rumus-rumus bisa kalian cek kembali. Kalau saja ada yang salah, bisa dibenarkan. Untuk rumus-rumus di sini juga sudah tertera pada keterangan di bawah tabel. Ini saya taruh samping dulu. Untuk rumus, ini ada rumus density, ada rumus VMA, silahkan dicek. Untuk analisa kadar aspal dari 3% sampai dengan 8%, caranya sama. Tinggal dianalisis saja. Untuk kalibrasi alat itu sebesar 32,3 itu didapatkan dari, nah ini kemarin saya sempat foto alatnya. Ini kalibrasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 32,3. Setelah melakukan analisa dari tabel tersebut, maka kalian akan mendapatkan data-data yang ada di sini, yaitu meliputi ini kadar aspal, stabilitas, flow, FWA, VMQ, dan VMA. Dari data tersebut,
ada spesifikasi yang harus dipenuhi. Spesifikasi ini didapatkan yang saya dengan tulisan warna merah ini. Spesifikasi ini didapatkan dari SNI atau spesifikasi Bina Marga 2018 divisi 6. Ini saya screenshot kan. Untuk misalkan ini kan kemarin kan untuk pembagiannya untuk campuran AC BC. Misalkan untuk stabilitas dilihat dari spek untuk campuran AC BC. BC itu binder atau lapis antara. Untuk stabilitas itu minimal 800, itu dilihat di sini. Jadi untuk stabilitas Marshall minimal 800. Untuk flow itu pelelehan, itu untuk lapisan binder atau lapisan antara yaitu sekitar yaitu 2 sampai 4. Untuk VFWA yaitu rongga terisi aspal itu minimal 65 dan seterusnya. Jadi untuk spesifikasi ini setiap kelompok bisa berbeda-beda tergantung jenis campuran yang kalian gunakan. Kalau jenis campurannya itu laston atau aspal konkret, berarti pakai yang tabel yang di sini. Kalau misalkan AC WC, berarti aspal konkret wearing course, pakai yang lapis aus. Jadi untuk pembacaan rongga dalam agregat atau VMA, misalkan ini minimal 15. Tapi untuk misalkan untuk yang campuran HRS, misalkan HRS WC di lapis aus ini, untuk rongga dalam campuran itu minimal 4, maksimal 6. Nah, itu seperti itu. Silakan bisa dicek spesifikasi yang digunakan dalam ini sebenarnya di bab 1 itu ada, tapi bisa dicek kembali sesuai dengan spesifikasi Bina Marga 2018.